Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Pada video kali ini kita masuk tema ketiga, makanan sehat. Subtema yang ketiga, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Pembelajaran keenam. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, dengan menampilkan iklan layanan masyarakat yang dibuatnya, siswa mampu merancang iklan elektronik dan mendemonstrasikan iklan tersebut. Yang kedua, dengan melakukan refleksi dan menjawab pertanyaan tentang kerjasama dalam kelompok, siswa mampu menyebutkan pentingnya keanekaragaman dan menguraikan contoh cerita tentang arti pentingnya memahami keanekaragaman. Yang ketiga, dengan menguraikan teknik membuat batik, siswa mampu mengidentifikasikan langkah-langkah membuat karya seni rupa daerah dan mempresentasikannya. Ya, kita masuk ya. Peragaan naskah iklan. Ya, dalam cara meragakan iklan media elektronik, nih ada beberapa tips ya dari Pak Guru. Yang pertama, kalau kamu jadi bintang iklan atau kamu jadi sutradara di sebuah iklan, kamu harus memperhatikan artisnya nih. Yang pertama, menggunakan suara yang keras dan lantang. Iya, kalau iklan bukan teriak-teriak ya, bukan wow, wow, wow teriak-teriak gitu. Yang penting suara dari si artis, misalnya kalau ada apa namanya dialog itu harus terdengar jelas lantang. Ya, kenapa? Biar nggak kabur yang nonton iklan. Aduh, iklannya nggak jelas nih, ntar diganti lagi gitu kan. Ih, nggak ngerti maksud iklannya apa. Kan jangan sampai penonton yang melihat iklan kita kayak begitu. Terus harus percaya diri tampilnya. Masa malu-malu sih latihan belajar percaya diri ketika kamu jadi artis sebuah iklan gitu ya. Kemudian, menggunakan kontak mata dengan penonton. Ya, emang sih nggak ada penonton saat kita membuat iklan, tapi kan ada kamera. Ya, pakailah kontak mata kita ke kamera tersebut. Jangan malah acuh ataupun tidak memperdulikan si kamera mata kita. Ya, gunakan kontak mata dengan penonton atau kamera. Terus tidak menghalangi pandangan mata penonton, tidak menghalangi pandangan mata penonton atau kamera gitu ya. Ini kalau kita lagi memeragakan sebuah iklan elektronik gitu ya. Terus menggunakan pengucapan yang jelas dan tidak menggumam. Sama kayak yang pertama ya, sama yang kedua tuh penggabungannya. Ya, harus jelas ngomongnya dan tidak menggumam membebe gitu. Hal yang harus diperhatikan sebelum memasang iklan. Nah, selain itu, kalau kita sudah punya iklan gitu kan, kamu sebagai orang yang memiliki iklan pasti harus memperhatikan nih hal-hal apa saja kalau iklan ini mau dipasang, baik di tempat publik gitu kan ataupun di manapun. Yang pertama nih ya, iklan yang dipasang harus tepat sasaran ya. Iklannya tentang apa, naruhnya di mana gitu ya. Misalnya kalau punya iklan tentang apa, produk susu untuk bayi, kan nggak mungkin ya masangnya di sekolah-sekolah SMP atau SMA gitu kan. Paling di apa namanya, di bidan ataupun di tempat taman anak-anak bermain gitu ya. Harus dipasang di tempat yang tepat sasaran. Memilih media yang cocok untuk iklan yang telah dibuat. Nah, kira-kira iklan itu yang harus diperhatikan sebelum memasang iklan, apa nih? Cetak kah atau elektronik kah? Gitu ya. Memilih waktu pemasangan iklan yang tepat. Ya, kira-kira kalau mau masang iklan tuh biar orang banyak yang nonton tuh, biar banyak orang yang lihat tuh di waktu kapan masang iklannya. Terus dihitung deh biaya iklan ya, dihitung. Jadi ada orang-orang yang menyediakan jasa advertising, jasa iklan gitu kan. Ada baliho-baliho, baliho-baliho kosong itu yang kalau kita bisa menyewa baliho tersebut tapi bayar. Nah, sesuaikan dengan budgetnya.
Kalau mau murah meriah ya kita iklankan di status kita, di media yang kita punya sendiri gitu. Ya, memasang iklan kan nggak mungkin sendiri dilakukan ya. Jadi ada orang yang bikin iklan, ada artisnya, ada apa namanya orang-orang yang melihatnya, banyak orang gitu yang memerhatikan iklan. Begitupun dalam sebuah kelompok, tentunya banyak orang dalam sebuah kelompok ya, beragam sekali ya dalam sebuah kelompok ya. Iya, di dalam sebuah kelompok umumnya terdapat keberagaman anggota, betul. Perbedaan pendapat sangat mungkin terjadi dan bisa dipastikan ya. Biasanya sih dalam sebuah kelompok, ya, misalnya lagi suruh diskusi sama Pak Guru, silakan di kelompok kalian bikin sebuah iklan. Ada yang ide, udah kita iklan tentang ini aja, tentang iklan masyarakat, tentang kesehatan. Nggak usah, kita iklan makanan aja. Oh, nggak usah, kita iklan yang ini aja gitu kan. Namun perbedaan tersebut mengajarkan kita untuk bertoleransi. Jadi kita punya ide iklan makanan, dengar ide teman kita yang lebih bagus, kita harus mempertimbangkan, kita harus bertoleransi, nggak boleh langsung menghalangi gitu kan, menghalangi pendapat teman kalian gitu kan. Hargai pendapatnya dan kita pikirkan bareng-bareng sesama kelompok yang mana yang terbaik gitu. Ya, ada perbedaan ya antara belajar sendiri dengan belajar kelompok. Kalau belajar sendiri itu ada kelebihannya nih. Bekerja dengan keputusan atau pendapat sendiri kalau belajar sendiri. Ya, terus hasil pekerjaan sesuai kemampuan sendiri dan juga akan meningkatkan sikap kemandirian. Kekurangannya kalau belajar sendiri itu pekerjaan terasa berat, pekerjaan tidak cepat selesai, terus mengurangi kepedulian, kebersamaan, dan toleransi dengan orang lain. Karena individualis gitu ya, kerjanya sendiri. Ya nggak usah ngurusin orang lain gitu, dan kerjaan sendiri. Nah, tapi kalau belajar kelompok, sama juga ada kelebihan sama kekurangan. Kelebihannya, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Tentu pekerjaan jadi cepat selesai. Terus meningkatkan kepedulian dan toleransi. Hasil lebih memuaskan. Kekurangannya, nggak semua pendapat dapat digunakan sebagai keputusan dalam sebuah kelompok. Terus perbedaan nih bisa bikin konflik loh. Adanya konflik nanti akan mengganggu pekerjaan kelompok. Makanya mesti sekarang ya Pak Guru juga sering melatih kalian dalam tugas-tugas kelompok. Biar kenapa? Biar kedepannya kalian tidak aneh, tidak apa namanya, tidak mudah lah gitu, mudah untuk bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Sama ya kayak kayak kita bikin sebuah batik gitu ya. Bikin sebuah batik memang sih pekerjaannya sendiri gitu kan. Tapi dalam produksi sebuah batik kan ada kelompok kayak sendiri ya, ada orang yang ngelukis batiknya, ada yang menjahit pakaiannya gitu kan, sampai terjual. Itu harus penuh dengan kerjasama ya. Nah, kira-kira ngomongin soal batik, kalian tahu kan yang namanya batik? Ialah suatu seni rupa khas Indonesia, di mana biasa digunakan untuk apa? Di kain. Ya, motif-motifnya dipakai buat baju maupun pakaian-pakaian lainnya. Langkah-langkah membuat batik pada kertas. Pertama, menyiapkan alat dan bahan. Kedua, membuat pola seperti garis atau kotak. Ketiga, membuat tambahan motif. Keempat, mewarnai pola motif batik. Oke, terima kasih. Kalau sudah bikin batiknya, terus bisa diwarnain deh. Oke. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.